Hai sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kalian semua dari Beken yang tidak beken. Kali ini saya masih bertutur tentang seputar BMI. Dimana ada yang bertanya kemarin, karena kemarin saya notice. Apa sih bedanya notice, break kontrak sama interminate? Oh iya, ada pertanyaan gini, PMI itu apaan sih gitu. Ada yang nanya BMI itu apa, PMI itu apa. PMI sama BMI itu sebenarnya artinya sama. Dulu itu disebut TKI atau TKW, tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia. Nah, dari mana bisa disebut BMI? Tak sedikit diulas biar yang belum tahu paham dan yang sudah tahu ya alhamdulillah. Istilah buruh atau pekerja menurut sejarah, menurut As-Sahadi Zaini dalam buku Hukum Kerja, Hubungan Ketenagaan Kerja, Bidang Hubungan Kerja di tahun 2007, serta satu lagi buku punyanya Lalu Husni di tahun 2000, diterbitkan tahun 2008. Buruh itu berkonotasi pekerja keras atau pekerja kasar yang hanya menggunakan otot, nggak pakai otak, katanya begitu konotasinya ya, maksudnya. Sedang kalau pekerja atau tenaga kerja itu konotasinya lebih tinggi daripada buruh, padahal ya sama-sama pekerja. Nah, dalam perkembangannya hukum perburuan di Indonesia kemudian di istilah buruh diupayakan diganti menjadi dengan sebutan pekerja. Aku sedikit nyontek ini ya, karena aku harus searching juga. Karena sebutan buruh itu lebih cenderung menuju pada golongan selalu ditekan sama sekelompok atau berada di bawah pihak lain atau majikan atau pengusaha. Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimana setiap warga negara Indonesia yang akan atau sedang bekerja di luar negeri itu disebut BMI, Buruh Migran Indonesia, atau PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kita kembali lagi ke back to topic. Apa sih bedanya interminate, notice, sama break kontrak? Dalam kasus saya kemarin, saya notice. Nah, notice itu artinya kalau seumpamanya kita ada satu permasalahan di dalam satu tempat kita kerja yang tidak bisa ditolerir. Nah, kita bisa mengajukan notice, one man notice gitu ya, bentuk surat atau kita tulis tangan sendiri, yang artinya pemberitahuan 1 bulan sebelumnya pada majikan untuk kita keluar dari situ atau nggak pindah tempat, intinya keluar dari tempat situ. Itu satu kalau kita notice. Nanti hak-hak lainnya kita bahas selanjutnya. Kalau break kontrak itu pada saat kita di satu tempat kerja, kan kita kerja itu punya waktu 2 tahun. Satu kontrak kerja itu berlaku untuk 2 tahun ke depan. Nah, kemudian di tengah-tengah itu kalau sekiranya ada hal yang tidak sesuai atau memang hal yang urgen yang kita harus benar-benar keluar dari tempat situ, nah kita bisa break kontrak. Tapi kalau break kontrak itu bedanya dengan tadi notice, kita saat itu kita pingin keluar dari rumah majikan, saat itu juga kita keluar, tapi kita harus membayar 1 bulan gaji pada majikan gitu. Nah, kalau interminate itu dari pihak majikan yang tidak memerlukan kita, tidak membutuhkan kita, dan dia yang mengeluarkan kita. Nah, itu juga ada aturannya. Jadi kalau seumpama majikan tidak membutuhkan lagi tenaga kita dan menginterminate kita dengan alasan tertentu, tentu saja itu dikasih 1 bulan gaji dan harus saat itu juga harus keluar. Dengan rincian kita dikasih 1 bulan gaji
uang cuti, uang transport ke bandara, dan uang tiket pulang ke Indonesia. Padahal belum tentu kita pulang ke Indonesia, kita balik ke agent dan cari majikan lain. Nah, untuk amannya gimana sih biar kita tuh nggak terlunta-lunta di luar atau kelamaan di agent, di boarding house-nya. Biasanya agensi menampung kita di boarding house. Sebelum kita melakukan notis, kalau memang masalah itu kita yang tahu dan kita harus keluar dari situ, itu kita sudah harus cari pengganti dulu. Jadi kita sudah ke agensi mana aja, nggak harus tempat di mana kita tadi awalnya tuh ditampung. Karena kita berhak memilih dan toh kita juga bayar. Cuma keuntungannya kalau memang agensi kita baik dari awal kita di situ, kemudian proses selanjutnya kita di situ, itu kita akan lebih merasa aman dan nyaman karena agensi tahu bagaimana kita, tahu seluk-beluk kita dan kita mau diarahkan kemana. Istilahnya kita bisa lebih leluasa untuk bisa curhat. Nah, kalau kemudian biar lebih aman tadi ya, kita ngobrolin tentang notis 1 bulan atau 2 bulan sebelum kita pengen keluar, kita udah cari dulu tuh yang cocok mana. Nah, kemudian kita proses di agensi, kita tanda tangan cocok, sikung itu kita bertemu dengan calon untuk datang ke rumahnya untuk melihat situasi, perkenalan, dan kalau memang oke semua, dua-duanya deal, kita tanda tangan di agensi dan diurus sama agensi. Setelah tanda tangan, dokumen kita masuk ke imigrasi. Nah, 1 bulan sebelum kita one notice itu kan dikasih waktu 1 bulan. Umpamanya kita ngasih notice tanggal 1 atau kita gajian tanggal 5 gitu ya. Kita ngasih notice setelah gajian tanggal 5 untuk keluar 1 bulan kemudian, berarti tanggal 5 ke depan. Tapi kita posisi sudah aman karena sudah punya calon majikan. Kemudian sesuai notice tadi, kita kan ada alasan tuh, what the reason kenapa kita harus beri kontrak atau notice. Itu untuk mencari aman, biasanya kita diarahkan untuk mengisi pulang ke Indonesia saja. Toh nanti di imigrasi juga tidak akan dicari tahu detail bahwa anak ini pulang ke Indonesia enggak, karena setelah dokumen masuk dan kita tanda tangan, imigrasi sudah tahu kalau kita sudah ada tempat kerja baru gitu. Nah, selain itu untuk jaga-jaga jika si majikan lama itu tidak terima karena kita notice, biasanya suka ada yang kalau umpama dia jahat itu dia suka mencari-cari alasan bagaimana agar kita di blacklist. Jadi suka ada fitnah mencuri atau apalah yang sekiranya bikin rekod kita tuh kurang baik. Nah, di situ kita jaga baik-baik dulu hubungan antar pekerja dan employer, pekerja dan majikan gitu ya. Gak usah sok Inggris deh. Setelah itu, pada saatnya kita keluar, visa tuh udah turun. Jadi 2 minggu setelah 1 bulan lah ya, 14 hari, 2 minggu setelah kita tanda tangan itu, imigrasi sudah proses, visa sudah turun. Jadi begitu kita keluar majikan yang lama, kita sudah bisa langsung kerja. Jadi nggak lama di boarding house atau di tempat kos-kosan di luar. Nah, kembali lagi ke soal interminate. Interminate itu kan majikan yang tidak mau kita. Jadi seolah-olah kita yang nggak bagus, majikan merasa dia benar dan si pekerja yang salah gitu. Padahal sama aja di pihak imigrasi itu, mau interminate mau break, artinya dua-duanya nggak ada yang benar. Yang satu break kontrak, yang satu juga mutusin kontrak di tengah jalan gitu. Jadi ya nanti cari alasan yang tepat dan tidak perlu khawatir, karena apalagi untuk saat ini ya, kita ngomong lagi masa saat ini yang masih pandemi, masih berhubungan dengan video kemarin, pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Semoga lekas kembali normal situasinya sedia kala, amin. Sekilas tentang bedanya notice, interminate, dan break kontrak. Kalau ada yang pengen diketahui lebih lanjut, komen di bawah ya. Nanti kita bahas lagi. Sementara segini dulu, karena
nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, bye bye, salam sejahtera.